Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ini adalah surah Al-Hasyr, 2 ayat surah Al-Hasyr. Terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha waspada atas apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, maka Allah pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pada umumnya nampak bahwa akar dari keburukan, setiap keburukan dan setiap dosa adalah dengan menganggap sepele keburukan dan dosa-dosa itu dan tidak berupaya untuk terhindar darinya atau tidak memperdulikan hal itu, tidak memperhatikan hal itu. Namun ketidakhati-hatian itu menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa yang besar. Lalu manusia dengan secara perlahan-lahan dia melupakan kebaikan. Dia melupakan standar kebaikan yang seyogianya diraih oleh seorang mukmin. Rasa takut kepada Allah Ta'ala menjadi kurang dan menjadi terjauh dari takwa. Kehidupan tidak memiliki keimanan yang sempurna atas kehidupan setelah kematian. Seakan-akan orang yang mendakwakan iman tadi pada amalnya, dia semakin jauh dari syarat-syarat keimanan tadi. Dan dalam pandangan Allah Ta'ala, dia tidak. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberikan penekanan kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala
telah menekankan kepada orang mukmin, berfirman bahwa janganlah hanya memikirkan untuk hari ini saja atau gemerlap dunia atau kemudahan, ketentraman, kenyamanan atau jalinan dengan karib kerabat, jangan keluarga. Tapi yang seyogianya dipikirkan itu adalah besoknya kalian, esok hari atau akhirat. Standar keimanan kalian kepada Allah Ta'ala dan mengupayakan takwa, ini seyogianya menjadi pemikiran kita. Setelah kematian kalian, kehidupan setelah kematian kalian, dan setelah hisab kitab, hendaklah menjadi pusat pemikiran kalian. Bagaimana esok hari. Dan jika ini ada, maka akan maju dalam akhlak dan tidak hanya nampak di permukaan saja, melainkan akan menjadi tujuan dalam meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kemajuan kalian dan pendakwaan kalian bahwa aku adalah mukmin akan ditetapkan hakiki ketika kalian memperhatikan apa yang akan terjadi esok hari atau di akhirat nanti. Dan keyakinan kalian dan tanpa iming-iming kalian kepada zat Allah Ta'ala, pada saat itu akan menjadi hakiki dalam pandangan Allah Ta'ala ketika kalian memperhatikan apa yang akan untuk esok hari. Dan kalian akan berupaya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Lalu kalian akan berupaya untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan hal ini bersabda, yakni ayat pertama yang saya tilawatkan tadi, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Ta'ala dan melihat setiap kalian bahwa harta apa yang telah engkau kirimkan, dan dia maha melihat amalan kalian, yakni dia maha mengetahui dan memperhatikan. Karena itu amalan kalian yang rendah, yang sia-sia, dia tidak akan menerimanya. Jadi di antara kita, setiap kita hendaknya merenungkan perintah ini dan berupaya memahami. Jadi sembari meraih ketakwaan Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, kita pun memperhatikan amalan kita, meninjau dan memperhatikan apa yang akan kita bawa untuk esok hari di akhirat nanti. Allah Ta'ala yang maha mengetahui kedalaman hati kita, dia tidak bisa ditipu dengan hal-hal yang nampak di permukaan. Tapi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam sabdakan, bahwa dia bisa membedakan mana yang rendah, mana yang sia-sia, dan mana yang imannya baik. Dia tidak akan menerima iman yang rendah tadi. Jadi ini yang harus difikirkan oleh setiap orang mukmin. Jadi fikirkanlah untuk esok hari atau akhirat, di mana akan dihisab amalan kita. Janganlah seperti orang-orang yang bukan orang mukmin menganggap segala sesuatunya yang ada di dunia ini sebagai segala sesuatu, namun melainkan untuk meraih kemajuan yang hakiki, berjalanlah di atas ketakwaan. Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, di dunia diberitahukan sarana untuk kemajuan, yaitu pikirkanlah untuk esok hari pada hari ini. Dengan itu
kehidupan duniawi pun akan bisa dijalani dan kehidupan akhirat pun akan bisa didapatkan. Lalu beliau bersabda, ajaran Quran Karim, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dengan mengamalkan itu tidak hanya menjadikan manusia akan sukses di dunia ini, melainkan di akhirat pun dengan karunia Allah Ta'ala dia akan mendapatkan kemajuan. Kita tidak bisa mengumpulkan perbekalan untuk akhirat sebelum kita mempersiapkan dari sejak sekarang untuk itu. Berkenaan dengan ini, saya pun ingin sampaikan bahwa ayat-ayat ini dibacakan pada kesempatan khutbah nikah. Dalam khutbah nikah, ayat yang dibaca ini adalah ayat yang terakhir ketika dibacakan dalam khutbah nikah. Allah Ta'ala, ayat-ayat yang dibacakan dalam khutbah nikah ini, Allah Ta'ala telah menekankan kepada berbagai hal bahwa untuk ikatan kerabat pun hendaknya perhatikan, dan dengan ikatan ini, dengan ikatan yang mengikat nanti untuk bertanggung jawab itu pun diperhatikan, dan bersikap jujurlah. Dengan itu kita akan mendapatkan taufik untuk bisa menjalani kehidupan. Lalu berjalanlah di atas jalan perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah. Itulah yang menjadi syarat kesuksesan kalian. Lalu Allah Ta'ala menekankan, jika kalian memperhatikan apa yang akan terjadi esok, maka akan timbul perhatian kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sekarang, banyak sekali perintah hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dalam kehidupan keluarga, untuk menjadikan itu indah, yang bisa kita lakukan, jika manusia memperhatikan, maka faedahnya akan dirasakan oleh manusia itu juga. Sebagaimana Khalifah Awal bersabda, bahwa dunia pun akan bisa dipelihara dan akhirat pun akan bisa didapatkan. Di dunia ini, kehidupan keluarga pun akan menjadi pemandangan surga, dan dengan mengamalkan perintah Allah Ta'ala, nikmat-nikmat akhirat pun akan didapatkannya. Lalu, tidak hanya terbatas sampai zat kalian saja, namun untuk anak-anak pun akan menjadi orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan. Seakan-akan tidak hanya untuk hari esok saja, melainkan untuk keturunan kita pun di masa yang akan datang akan menjadi jaminan bagi mereka untuk melangkah dalam kebaikan. Pada umumnya, para keturunan pun akan berjalan pada jalan-jalan kebaikan, ketakwa. Jadi jika keluarga yang merusak lingkungan keluarga dengan hal-hal yang sepele, disebabkan oleh hal sepele, lalu jika menjadi orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah Allah Ta'ala dan mengamalkannya, maka tidak hanya akan menjadi sarana untuk mendapatkan ketentraman keluarga, bahkan untuk tarbiyat anak-anak pun, dan menjadi petunjuk bagi mereka untuk berjalan di atas jalan takwa. Lalu kehidupan mereka pun akan bisa terlaksana dengan baik. Bahkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala akan didapat di dunia ini juga dan di akhirat nanti. Jadi rumah tangga yang hanya karena hal-hal sepele demi untuk meraih hal-hal duniawi dia merusak rumah tangga, hendaknya dia merenungkan hal itu.
keturunan kita yang akan datang tidak hanya anak-anak Anda saja, melainkan jemaat dan kaum juga. Untuk memperlihatkan jalan yang benar kepada mereka adalah tugas para orang tua. Dan itu bisa dilakukan jika orang tua berusaha untuk menjalankan mereka di atas jalan takwa. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita. Ini hanya satu sisi saja yang kepadanya hendaknya diupayakan oleh setiap mukmin, dan Allah Ta'ala menekankan hal ini untuk diamalkan supaya akhirat dunia dan akhirat kita dan anak kita bisa diamalkan, didapatkan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali kesempatan ketika kita tidak berjalan di atas jalan takwa, tidak memperhatikan akhirat untuk di akhirat nanti. Sarana duniawi dan keperluan itu dianggap segala sesuatu oleh manusia. Sandaran dunia, tanpa sadar dia mengutamakan sandaran dunia daripada sandaran Allah Ta'ala. Lalu disebabkan karena kelemahannya, karena kelalaiannya, dia merusak kehidupan masa yang akan datang di dunia ini. Dan esok hari dunia ini pun dia rusak. Lalu di masa yang akan di akhirat pun dia tidak hiraukan. Dia tidak berpikir bahwa betapa akibat buruk yang akan timbul dari itu. Hazrat Khalifatul Masih Awal suatu ketika dalam kalimat yang singkat telah menekankan bahwa seorang mukmin hendaknya apa yang dia lakukan, hendaknya pikirkan apa akibatnya dari apa yang dia dilakukan itu. Beliau bersabda, seorang manusia ketika emosi dia ingin membunuh, dia ingin mencaci, tapi hendaknya pikirkan bahwa apa akibatnya dari itu. Perhatikanlah hal ini, maka kamu akan mendapatkan taufik untuk berjalan di atas jalan takwa. Jika kita perhatikan, maka seluruh keburukan dan seluruh dosa-dosa, karena itu dilakukan, karena pada saat melakukannya, di dalam otak kita dimasuki oleh setan. Tidak peduli apa akibatnya. Banyak sekali orang yang melakukan pembunuhan atau melakukan dosa-dosa, mereka mengikrarkan dan mempersembahkan hasilnya. Dan kondisi orang-orang seperti ini, apa yang mereka persembahkan sendiri, selebihnya kita orang yang berakal, yang keluar dari kegilaan tadi, dia berupaya untuk keluar dari itu. Di sini Allah Ta'ala tidak berfirman untuk orang seperti itu, tapi bagi orang-orang yang mendakwakan bahwa dia telah beriman, bahwa untuk memperhatikan apa yang akan terjadi esok hari, untuk esok hari. Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu menjelaskan berkenaan hal ini, yaitu untuk akibat dan bagaimana timbul perhatian untuk hari esok. Untuk itu beliau bersabda, berimanlah bahwa wallahu khabirum bima ta'malun. Apa yang kalian lakukan, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Manusia jika meyakini bahwa ada raja yang Maha mengetahui, yang mengetahui segala macam keburukan, kefasikan, dan dia akan membalasnya, menghukumnya, maka manusia tadi
akan terhindar dari itu. Jadi ciptakanlah keimanan seperti itu. Banyak sekali orang yang lalai terhadap tanggung jawabnya, terhadap pekerjaannya. Dengan melakukan seperti itu, rezeki pun tidak halal. Jadi dalam kehidupan dunia pun, dia yang lalai-lalaian, yang berlalai-lalai, dia pun telah merusak hari esok. Dan rezeki yang dia dapatkan, dia itu pun tidak halal lagi. Ini adalah rezeki yang menipu. Jadi, ayat ini yang memberikan perhatian untuk hari esok sangatlah luas cakupannya. Dan dalam setiap langkah, jadi keyakinan ini harus kita ciptakan dalam diri kita. Bahwa Allah Ta'ala, kita yakin di dalam bahwa Allah Ta'ala menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan yakin bahwa segala macam tipuan, apapun, meskipun kita anggap itu sebagai hal yang sepele, kita untuk mendapatkan keuntungan dari itu, atau kita lalai dalam melakukan hal itu, atau dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menekan orang lain, maka ingatlah bahwa hal itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala tidak menyukai hal itu, maka sebagai balasannya yang disebutkan oleh Khalifatul Masih Awal akan ada dalam bentuk hukuman. Jadi seorang dengan mengatakan untuk memperhatikan hari esok bagi orang mukmin, dari mulai urusan rumah tangga sampai masyarakat, bisnis, negara, internasional, dalam segala hal telah menekankan kepada kita untuk berjalan di atas jalan takwa. Mereka yang tidak jalan di atas jalan takwa, dia hendaknya merenungkan, memperhatikan bahwa manusia akan dicengkeram oleh Allah Ta'ala, orang seperti itu. Janganlah beranggapan bahwa dalam urusan duniawi tidak ada urusannya dengan agama. Untuk seorang mukmin ada perintah untuk berjalan pada jalan takwa. Dan di dalam takwa tadi, sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, adalah penting kita laksanakan. Terkadang manusia beranggapan bahwa dia berupaya untuk terhindar dari musibah kerugian duniawi, dari keuntungan rezeki, harta, apapun sarana yang dia lakukan. Tapi hendaklah diingat bahwa tidak ada cara yang berawal dari tipuan akan mendapatkan manfaat. Iya, yang mendapatkan. Dia itu akan membawa kita jauh dari agama dan ketakwaan. Dan meskipun pada zahirnya perkara duniawi ini menjadi musibah agama, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa sedikit demi sedikit akan membawa manusia terjauh dari Allah Ta'ala dan agama. Karena itu setiap mukmin hendaknya ingat bahwa ujian keimanan lebih banyak lagi dari ujian duniawi, yang hasilnya dunia dan akhirat menjadi hancur kedua-duanya. Jadi dengan disertai pemikiran ini, kita hendaknya melihat hati kita sendiri dan memperhatikan akibat dari setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Karena itu Allah Ta'ala memperhatikan setiap amalan kita. Pemikiran seperti ini jika timbul, maka seorang mukmin akan menjadi seorang mukmin yang hakiki, atau melangkah kepada mukmin yang hakiki tadi. Untuk melihat standar ini, tidaklah dengan melihat laporan badan-badan atau
dalam jemaat ini, setiap orang bisa memperhatikan apakah itu adalah standarnya, yakni sebelum melakukan segala sesuatu dia berpikir bahwa Allah Ta'ala tengah melihat apa yang sedang aku lakukan. Jika dengan niat yang baik untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala aku melakukan ini, maka Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran yang berlipat-lipat. Jika niatnya buruk, maka manusia hendaknya berpikir bahwa aku bisa dicengkram oleh Allah Ta'ala. Jika di antara kita, setiap di antara kita dengan pemikiran seperti itu melakukan tanggung jawab dan kewajibannya, dia berupaya untuk itu, maka standar jemaat tadi itu akan bisa dia dapatkan. Dan standar ketakwaan tadi tinggi, maka secara jemaat pun itu akan nampak. Tidak juga akan timbul kesulitan bagi bidang tarbiyat, tidak juga bagi bidang umur amah atau qadha, dewan qadha. Tidak juga untuk badan-badan lainnya. Tidak perlu untuk mengingatkan lagi. Jadi hati kita hendaknya setiap saat, pagi, sore, diperhatikan. Dan berupayalah untuk menyelamatkan jiwa kita dari serangan setan. Jika tidak berpikir seperti itu, dengan melupakan hal itu, lalu setanlah yang akan bergerak dalam hal ini. Jika tidak ada pikiran untuk esok hari, maka setanlah yang akan bekerja. Setanlah yang mengatakan bahwa lupakanlah itu, katanya, bahwa Allah telah melupakan kalian, melihat kalian. Jika kita memperhatikan, maka kita tidak memikirkan bahwa Allah Ta'ala melihat apa yang aku lakukan dan akibatnya apa. Semua itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa syaitan itu berjalan seiring dengan aliran darah manusia. Banyak sekali penyakit-penyakit yang merugikan manusia dan karena infeksi dan lain-lain. Dan jika aliran darah itu dalam aliran darah dan perlahan-lahan itu bertambah, berkembang, lalu memberikan dampak yang buruk pada tubuh, manusia pada awalnya tidak tahu bahwa penyakit itu menyerang. Tapi dengan kehati-hatian, pergi ke dokter dengan kehati-hatian yang sangat, pada masa permulaan, terkadang dokter pun tidak mengetahui bahwa ada penyakit di dalam darah, aliran darah tadi. Dan penyakit-penyakit ini datang, sebagaimana saya katakan, itu terkadang ada bakteri, dan pada hari ini pun kita saksikan banyak sekali bakteri. Sedikit-sedikit kita ketahui bahwa, tapi yang paling berbahaya adalah di zaman ini adalah penyakit rohani. Manusia tidak mengetahui bahwa kapan setan itu lari datang ke aliran darah kita dan menambahkan penyakit lagi dalam diri kita. Tapi dengan datangnya setan di dalam aliran darah kita, ketika timbul penyakit, dibandingkan dengan penyakit jasmani lebih berbahaya lagi, karena penyakit jasmani
mulai mempengaruhi, berdampak kepada tubuh, lalu timbul rasa lelah, lalu bertambah, manusia pun merasakan, dan dia pergi ke dokter bahwa saya sakit, tapi penyakit rohani karena itu berbahaya. Ketika manusia terjauh dari Allah Ta'ala dan berada di atas serangan setan, maka dia terkadang tidak merasakan bahwa dia tengah sakit. Bahkan merasa dirinya sendiri, saya sedang baik saat ini. Tapi para teman-teman mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka, dia merasakan bahwa orang ini sakit. Lalu menasihati orang itu. Meskipun teman-temannya mengatakan, menasihati dia bahwa dia sakit, dia tetap tidak merasakan bahwa dia bilang teman saya itu pandangannya keliru katanya. Jadi serangan setan, penyakit rohani lebih berbahaya dari penyakit jasmani dari sisi itu. Karena terkadang untuk mengobatinya manusia tidak siap. Meskipun orang lain menekankan kepada dia untuk melakukan pengobatan, dia tetap tidak peduli. Jadi seorang mukmin sebelum penyakit menyerangnya, hendaknya dia memikirkan lalu melakukan tindak pencegahan. Dan di dalam lingkungan masyarakat ini, seperti yang saya katakan, penyakit rohani menyebar di alam semesta ini. Jadi untuk menyelamatkan diri sendiri, menjaga diri sendiri, harus ada amalan yang kontinuitas. Jadi inilah pencegahan yang diperlukan, treatment yang diperlukan. Jadi inilah mukmin yang hakiki, yang perlu didapatkan oleh seorang mukmin yang hakiki, yang untuk itu dia terus berupaya. Dia hendaknya berpikir bahwa mukmin tidak pernah kosong dari rasa takut kepada Allah Ta'ala. Berkenaan dengan Hazrat Rasulullah SAW, ada riwayat ketika beliau bangun di malam hari, beliau berdoa dengan penuh kerendahan hatian dan khusyuk. Suatu ketika Hazrat Aisyah melihat kondisi beliau itu dan bertanya, Allah Ta'ala telah mengampuni tuan-tuan, telah mengampuni segala dosa dan kelemahan tuan. Kenapa tuan berdoa sedemikian rupa? Kenapa tuan sedemikian rupa takut untuk itu? Bahkan Hadrat Rasulullah SAW pun bersabda bahwa setan itu ada di aliran darah manusia. Beliau bersabda, setan yang ada di dalam diriku telah menjadi Islam, telah menjadi Muslim. Jadi tidak ada celah bagi beliau untuk mendapatkan serangan setan. Beliau bersabda, najat yang aku peroleh adalah dengan karunia Allah Ta'ala. Aku pun perlu untuk senantiasa tunduk di hadapannya setiap saat. Jadi ketika Rasulullah Karim Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun mendapatkan segala itu, tapi beliau tetap menzahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sekarang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak perlu melihat bagaimana hari esok dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala. Jadi setiap saat kita hendaknya berhati-hati, setiap saat berjalan di atas jalan takwa dan memperhatikan pekerjaan kita. Setiap saat perlu untuk memohon kasih sayang Allah Ta'ala dan senantiasa ingat bahwa
bagaimana aku menyelamatkan keimananku? Lalu ayat berikutnya Allah Ta'ala menekankan bahwa janganlah menjadi orang-orang yang telah melupakan Allah Ta'ala karena dia menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Seperti yang saya contohkan, bahwa untuk orang yang sakit rohani, dia tidak merasakan bahwa dia sakit. Tapi ketika orang yang simpati kepadanya berupaya untuk mengobatinya, mengingatkannya, maka si orang yang sakit tadi, dia malah menganggap orang yang mengingatkan ini sebagai orang gila katanya. Seolah-olah penyakit rohani bisa membuatnya tidak peduli. Lalu hasilnya selain dari kehancuran, tidak ada yang lainnya. Hendaknya diingat bahwa pada umumnya manusia menyeru manusia dengan 3 cara, atau 3 macam orang yang pada umumnya nampak di dunia ini, yang terjauh dari Allah Ta'ala. Pertama, orang yang mengingkari wujud Allah Ta'ala dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidaklah ada artinya. Seperti yang sekarang dianggap di pandangan orang-orang yang mereka menganggap diri mereka saintis, cendekiawan. Mereka bangga dengan ilmu mereka. Mereka dengan berbagai cara, internet, mempengaruhi orang-orang muda. Yang kedua adalah orang yang tidak menganggap bahwa manusia, Allah Ta'ala memiliki segala kekuatan yang akan kita hadapi nanti, dan kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita. Meskipun dia mengakui bahwa ada Allah Ta'ala yang telah menciptakan dunia dan seluruh nizam mengikutinya, tapi dia tidak mengamalkan perintahnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang sedemikian rupa tenggelam dalam kehidupan duniawi sehingga mereka melupakan Allah Ta'ala. Jika dia teringat, dia sholat, dia berdoa, tapi tidak ada kedawaman dalam dirinya. Dia tidak memperhatikan, tidak ada perhatian bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan baginya salat 5 waktu. Bagaimanapun, adalah meyakinkan bahwa orang yang melupakan Allah Ta'ala pada akhirnya dia akan sampai pada kondisi di mana dan ada degradasi rohani. Pada akhirnya ketentraman jiwa pun semakin hilang dari dirinya. Dia menganggap bahwa dengan dalam pekerjaan duniawi terdapat keuntungan-keuntungan baginya. Karena itu ini yang harus lebih utama dilakukan katanya. Hak Allah Ta'ala nanti saja katanya. Karena manfaat dunia tadi pada zahirnya katanya telah membuat mereka tentram. Tapi sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, orang-orang yang seperti ini, bagaimana Allah Ta'ala perlakukan, fa'ansahum anfusahum. Allah Ta'ala telah melupakan, Allah Ta'ala pun menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan mereka tidak akan mendapatkan ketentraman jiwa. Jadi setiap Allah Ta'ala berfirman kepada orang mukmin, jika kalian memiliki ketakwaan yang hakiki dan kalian mukmin, maka dan yakin terhadap wujud Allah Ta'ala dan yakin terhadap keesaannya, maka sesuai dengan persyaratan itu arungilah kehidupan kalian yang untuk sesuai dengan itu Allah Ta'ala telah firman perintahkan, yakni perhatikanlah akibat dari pekerjaan amalan kalian. Jika kalian sudah yakin bahwa Allah Ta'ala melihat apa yang kalian lakukan, dan jika ada pemikiran seperti itu, maka akan berubah
cara-cara melakukan amalan tadi. Dan insan sendiri akan merasakan bahwa karunia Allah Ta'ala sedang meliputinya. Di Kenya, saya ingat bahwa ketika saya pergi ke Kenya, di sana ada politikus yang beliau mengatakan bahwa saya telah berjumpa dengan Khalifatul Masih Rabi, katanya. Beliau menasihatkan kepada saya yang sangat memberikan manfaat bagi saya. Nasihat beliau adalah, kamu sebelum melakukan apa yang kamu lakukan, berpikirlah bahwa Allah Ta'ala tengah menyaksikan apa yang kamu lakukan. Dan ada rekaman dari segala apa yang aku lakukan. Jadi kurang lebih beliau adalah seorang Kristen. Jadi jika beliau mendapatkan manfaat dari itu, maka seorang mukmin yang hakiki yang Allah Ta'ala tekankan, bagaimana dia akan mendapatkan manfaat yang dari itu? Seorang Kristen saja merasakan hal itu, apalagi seorang mukmin yang sejati, gitu. Dan hendaknya memperhatikan bahwa Allah Ta'ala tengah menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan untuk itulah aku lakukan amalan ini untuk meraih keridhaannya. Jika tidak ada pemikiran seperti ini dan melupakan Allah Ta'ala berpikirkan. Di sini Allah Ta'ala menyebut orang seperti itu fasik, dan bahwa jika kalian tidak berjalan pada jalan takwa, tidak memikirkan apa untuk hari esok, dan tidak berjalan pada perintah Allah Ta'ala, maka akan tergolong dalam orang-orang yang fasik. Dan orang fasik adalah yang melewati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia yang terkeluar dari ketaatan, yang terjauh dari kebenaran. Jadi jika kita tidak memperhatikan dan tidak berupaya untuk memperhatikan amalan kita, maka sangatlah mengerikan. Hadrat Khalifatul Masih Awal berkenaan dengan bagian ini, beliau bersabda, janganlah seperti orang-orang yang telah disabdakan, nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Yani mereka yang telah meninggalkan Tuhan, dan karena kejahatannya, kelicikannya, maksudnya adalah berbagai macam alasan mereka ingin sukses untuk itu. Jadi ada beliau bersabda, kesulitan itu menimpa manusia, banyak sekali keperluan, yaitu makan, minum, manusia membutuhkan hal itu, dan pertemanan juga, ada musuh juga. Tapi seluruh kondisi ini tanda-tanda mutaki, dia memperhatikan jangan sampai melupakan Allah Ta'ala. Bersabda, yakin kepada teman, atau terperangkap di dalam kesulitan sehingga tidak mampu untuk tidak memberikan manfaat. Lalu yakin kepada hakim, mungkin juga ada perubahan dalam hakim sehingga tidak mendapatkan manfaat darinya. Lalu orang-orang yang diharapkan untuk bisa memberikan bantuan ketika mendapatkan kesulitan, maka Allah Ta'ala bagaimana sehingga itu tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Jadi janganlah meninggalkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang tidak bisa terpisah dari kita. Ya, Allah Ta'ala berfirman, janganlah seperti orang-orang
yang memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala, hasilnya adalah kalian tidak bisa terjaga dari segala kesulitan, bahkan akan mendapatkan segala musibah. Mungkin saja musibah tadi dari teman kita. Jadi orang yang memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala, siapa itu? Yaitu orang yang fasik dan fajir. Dia tidak memiliki keimanan sejati. ऐसे लोग जो खुदा से कता ताल्लुक करते हैं वो कौन होते हैं? वो फासिक और फाजिर होते हैं, उनमें सच्चा ईमान नहीं होता। यही नहीं कि वो ईमान में सच्चे हैं। Jadi dia tidak melaksanakan hak Allah Ta'ala, tidak juga hak hambanya. Jadi setiap kita hendaknya berupaya untuk senantiasa mengamalkan apa yang sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, alih-alih mendapatkan keuntungan yang sementara. Perhatikanlah untuk hari esok. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.